Salam, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi kita di dalam kebaktian virtual anak sekolah minggu GKP Ebenezer Cikampek. Nah adik-adik, tentunya adik-adik sudah pada siap ya? Sudah menyiapkan Alkitabnya, juga uang persembahannya. Nah langsung saja ya adik-adik ya, kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Ibu Erna ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh semangat dan kesungguhan hati. Kita akan menyanyi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan marah? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Iya, silakan adik-adik duduk kembali. Nah adik-adik, kita akan mengucap syukur ya, di mana adik-adik telah diberikan kesehatan dan menerima kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus selama beberapa minggu kemarin ya, hari Senin, Selasa hingga pada saat ini, hingga adik-adik dapat mengikuti kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Dan kita juga berdoa untuk mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Nah untuk itu yuk adik-adik kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih jikalau pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mengikuti kebaktian virtual anak sekolah minggu. Terima kasih juga untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kami nikmati. Jikalau saat ini Tuhan kami boleh mendapatkan tubuh yang sehat, kami juga mengingat buat saudara-saudara ataupun teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan akan memberikan kesehatan bagi mereka, sehingga pada minggu yang akan datang mereka dapat mengikuti kembali kebaktian virtual anak. Bapa di surga, kami sebentar lagi juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi kami dan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau mampukan kami untuk dapat mengerti akan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Dan untuk kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan juga urapi mereka, sehingga mereka boleh menyampaikannya dengan baik dan kami pun dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada minggu pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Jika adik-adik semua sudah siap,
Alkitabnya dan membaca. Mari kita bersama-sama membaca. Dan bagi adik-adik kelas Indria bisa dibimbing oleh orang tua. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, sehat semua ya. Adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pasti sudah siap ya, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Nah adik-adik, duduk yang manis ya. Tema kita hari ini adalah percaya dan berbuat. Adik-adik, dari pembacaan Alkitab yang sudah kita baca, kita bisa lihat di sini perjalanan pelayanan Rasul Paulus, di mana perjalanan pelayanannya itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tesalonika, Berea, Korintus, Efesus, Antioquia, Galatia, dan lain sebagainya. Adik-adik, karya Roh Kudus juga sangat luar biasa bekerja di dalam diri Rasul Paulus. Rasul Paulus mengajar dengan penuh semangat, dengan penuh keberanian. Tetapi adik-adik, tidaklah mudah bagi Rasul Paulus
ketika memberitakan pengajaran mengenai Tuhan Yesus Kristus. Ketika Rasul Paulus tiba di Efesus, di sana kita bisa lihat adik-adik sikap dari orang-orang di Efesus. Ada dari mereka yang tertarik untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka tekun mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Mereka juga mendapatkan pengajaran iman yang baik dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, ada dari mereka juga yang menyepelekan firman Tuhan. Mereka mengumpat, bahkan menghina firman Tuhan. Nah adik-adik, sekarang adik-adik memilih sikap yang mana? Yang bertekun mendengarkan firman Tuhan atau yang malas mendengarkan firman Tuhan? Yang mengumpat. Adik-adik pilih yang mana? Tentu ya, adik-adik harus pilih yang tekun mendengarkan firman Tuhan. Ketika adik-adik mendengarkan firman Tuhan, firman itu juga disimpan di dalam hati dan juga dilakukan di dalam hidup kita. Nah, sekarang kakak ingin bertanya kepada adik-adik. Siapa di sini yang suka baca Alkitab? Coba angkat tangannya. Wah, banyak ya. Anak-anak Tuhan semua suka baca Alkitab. Nah, adik-adik, ketika kita membaca Alkitab, apa yang pertama adik-adik lakukan? Betul, kita berdoa dulu ya. Kita memohon pertolongan dari Tuhan dan bimbingan dari Roh Kudus. Adik-adik sudah bisa berdoa semua ya? Sudah bisa. Gak apa-apa doanya gak panjang juga ya. Yang penting dari hati. Nah adik-adik, yang kedua, setelah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan, kita melakukan apa? Iya, kita membaca Alkitab. Nah adik-adik, ketika membaca Alkitab, jangan buru-buru ya. Biar cepat selesai, bacanya cepat-cepat aja. Jangan, harus perlahan-lahan. Kita harus memahami isi dari pembacaan Alkitab kita ya. Jadi harus pelan-pelan bacanya. Yang ketiga, setelah kita membaca Alkitab, mungkin adik-adik ada yang tidak paham ya. Apa ya maksud dari firman Tuhan? Nah adik-adik bisa bertanya kepada orang tua. Kalau orang tua susah menjelaskan, adik-adik bisa bertanya kepada guru-guru sekolah minggu atau Bapak Pendeta. Di Warta Jemaat ada nomor Bapak Pendeta ya. Adik-adik bisa menghubungi Bapak Pendeta kalau adik-adik jarang ke gereja ya. Nah adik-adik, yang keempat, setelah adik-adik sudah memahami, sudah dijelaskan mengenai firman Tuhan yang adik-adik baca, adik-adik harus mencari tahu apa ya pesan firman Tuhan yang adik-adik baca. Misalnya, adik-adik diajak untuk jujur. Berarti adik-adik tidak boleh berbohong ya. Tidak boleh menipu, tidak boleh mencontek, harus berbuat jujur. Atau misalkan adik-adik diajak untuk mengucap syukur. Berarti adik-adik harus berbahagia. Adik-adik harus mengucap syukur atas pemberian Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik. Nah yang terakhir, yang kelima, setelah adik-adik sudah membaca Alkitab, sudah memahami isi Alkitab, sudah mengetahui pesannya, adik-adik jangan lupa untuk berdoa kembali. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas bimbingan Tuhan ketika kita membaca firman Tuhan. Jangan lupa juga kita harus melakukannya di dalam hidup kita. Nah adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini sangat baik. Adik-adik harus memilih sikap untuk tekun mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita pun harus berbuat. Artinya kita melakukan firman itu di dalam hidup kita.
Kiranya adik-adik, firman Tuhan hari ini dapat menolong adik-adik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengar pengajaran sekolah minggu. Ya adik-adik ya. Nah tentunya adik-adik sudah mengerti ya. Dan adik-adik dapat melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Dan tentunya atas pertolongan Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan buat adik-adik dan membantu adik-adik melakukannya. Nah adik-adik, pada kesempatan pagi ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan adik-adik. Nah nanti persembahannya adik-adik bisa dimasukkan ke dalam celengan yang sudah diterima ya. Nah bagi adik-adik yang belum menerima bisa mendapatkannya dari kakak sekolah minggu pada saat nanti adik-adik ya kebaktian umum ya yang subuh maupun yang jam 9. Nah sebagai landasan kita memberikan persembahan ada firman Tuhan yang akan Ibu Erna sampaikan, yaitu di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Begini bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Adik-adik, kita juga akan memberikan persembahan berupa pujian ya adik-adik ya. Nah, kita akan memuji Tuhan dengan adik-adik dengan kesungguhan hati ya, yaitu dengan lagu berjudul Hidup Kita Yang Benar. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan ya. Untuk itu kita akan membawa persembahan ini di dalam doa kita. Nah setelah doa persembahan kita akan melanjut untuk doa penutup renungan adik-adik dan doa syafaat. Dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Nah untuk itu Ibu Erna ajak adik-adik untuk berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Seberapapun itu jumlahnya Tuhan,
kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati bagi para penatua, baik Bapak, Ibu penatua kami, untuk dapat mempergunakannya dengan sebaik-baiknya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga tak lupa berdoa, berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah Engkau taburkan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan itu tumbuh di hati kami yang subur, sehingga dapat bertumbuh, berbuah, dan kami pun dapat melakukan dengan pertolongan akan Roh Kudus, memampukan kami Tuhan menjadi anak-anak manis, anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa buat orang tua adik-adik kami, kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, Engkau berikan kesabaran mereka juga Tuhan di dalam merawat dan juga mendidik adik-adik kami ini. Dan untuk adik-adik kami di dalam masa tumbuh kembangnya, Tuhan juga memberkati mereka sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang sehat, menjadi anak yang hormat kepada orang tua, dan terlebih Tuhan, hormat kepada Tuhan. Pada kesempatan hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat Bapak Pendeta kami yang saat ini kurang sehat. Demikian juga untuk Ibu Retno yang saat ini juga dalam proses perawatan. Kiranya Tuhan memberkati segala upaya yang dilakukan oleh Bapak Pendeta dan Ibu Retno di dalam memperoleh kesembuhannya. Tuhan mau menjamah dan segala obat-obatan, makanan, minuman, vitamin ataupun nutrisi yang dikonsumsi itu boleh menjadikan kesehatan buat Ibu Retno dan juga Bapak Pendeta kami. Tuhan Yesus, kami akan selesai dengan doa ini dan akan kami tutup dengan doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu tematis kita. Untuk itu, Ibu Erna undang adik-adik untuk berdiri. Nah, lagunya adalah, mungkin adik-adik ada yang belum familiar lagunya ya. Nanti kita akan nyanyikan 2 kali. Ya, untuk pertama kali mungkin adik-adik bisa belajar, dan untuk kedua kalinya adik-adik pasti sudah bisa karena lagunya mudah adik-adik ya. Bekerjalah, bekerjalah selagi hari siang. Mengerjakan pekerjaan Allah.
Ya adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian kita dengan lagu berkat. Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Adik-adik, sebelum diakhiri, Ibu Erna ingin mengingatkan adik-adik ya. Walaupun mungkin adik-adik ya saat ini masih ada banyak orang yang tidak memakai masker, adik-adik tetap ya menggunakan masker jikalau melakukan aktivitas dari luar rumah. Dan hindarilah banyak orang ya. Atau adik-adik juga cuci tangan, cuci kaki setelah keluar. Ya, jadi adik-adik selalu bersih dan sehat untuk menjaga kesehatan buat adik-adik ya. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.